Penyebab blackout atau mati lampu massal hingga lebih dari 8 jam pada hari Minggu yang lalu masih menjadi pertanyaan. Selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo, PLN memang ditargetkan untuk membangun proyek 35.000 megawatt untuk menyempurnakan rasio elektrifikasi Indonesia. Lalu apakah karena fokus akan hal ini PLN menjadi abai dengan aspek perawatan? Cek faktanya akan disampaikan oleh Dade Salampesi di Newsroom Metro TV. Dade, silakan. Ya, Egan dan pemirsa, beberapa hari pasca tragedi mati lampu massal, kini kita semua mulai menilik fokus kerja PLN. Dalam cek fakta kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat sejumlah hal. Di antaranya adalah mulai dari suplai nyata PLN dan juga kebutuhan listrik Indonesia atau konsumsi listrik Indonesia, berapa anggaran elektrifikasi PLN, ada juga bagaimana anggaran perawatan PLN, termasuk juga perkembangan atau progres pengerjaan elektrifikasi Indonesia, dan proyek-proyek 35.000 megawatt yang dicanangkan oleh Jokowi akan selesai dalam 5 tahun pemerintahannya di periode pertama. Sebagai dasar informasi, konsumsi listrik nasional kita pada tahun lalu, pada tahun 2018 ada di angka 1064 kWh atau KWH per kapita. Sementara daya yang sudah terpasang hingga tahun lalu juga mencapai 62.600 megawatt, pemirsa. Lalu bagaimana dengan anggaran perawatan PLN? Kita lihat bersama, karena ternyata menurut anggota Komisi 7 DPR RI yang membidangi masalah energi dan bermitra kerja dengan PLN, Bara Hasibuan dari fraksi Partai Amanat Nasional, PLN terpaksa menekan biaya maintenance atau perawatan untuk meningkatkan laba perseroan, pemirsa. Ini kata Bara Hasibuan yang diungkapkannya pada hari Senin 5 Agustus lalu. Apakah betul budget buat maintenance PLN dikurangi buat semacam passion Menteri BUMN? Keuangan PLN bisa lebih sehat karena sebelumnya rugi terus. Ini juga pernyataan sekaligus pertanyaan dari Bara Hasibuan. Faktanya, pemirsa, tahun lalu PLN memperoleh laba 11,6 triliun rupiah. Ini yang perlu dicatat. Padahal di kuartal ketiga tahun lalu juga PLN rugi 18 triliun rupiah akibat anjloknya nilai mata uang. Sementara di kuartal 1 tahun ini, tahun 2019, perusahaan ini mencatat laba 4,2 triliun rupiah. Melihat data dan angka ini, mungkin bukan cuma Bang Bara Hasibuan yang menduga-duga jangan-jangan selama ini PLN memang hanya fokus pada peningkatan rasio elektrifikasi saja, sehingga mengabaikan kualitas perawatan. Kita lihat anggaran perawatan PLN dari berbagai aspek, pemirsa. Saya sudah siapkan data pada tahun 2017 dan 2018, pemirsa. Diagram berwarna biru adalah data 2017, sementara diagram berwarna kuning adalah data pada tahun 2018. Di sini ada anggaran dari aspek beban pemeliharaan, di mana pada 2017 angkanya ada di 19,51 triliun rupiah. Dan di tahun berikutnya 2018 meningkat 1,22 triliun menjadi 20,73 triliun rupiah. Kita lihat aspek yang paling bawah yaitu laba. Kalau tadi adalah beban pemeliharaan atau maintenance, maka yang paling bawah adalah laba usaha. Di tahun 2017 mencapai 25,55 triliun rupiah, sementara di tahun lalu 2018 mencapai 35,98 triliun rupiah. Artinya dari segi laba usaha ada peningkatan 10,43 triliun rupiah jika dibandingkan dengan beban pemeliharaannya. Artinya apa dari angka-angka ini, pemirsa? Penaikan anggaran pemeliharaan dengan keuntungan yang diperoleh bisa dikatakan jomplang. Ya mungkin saja PLN memang fokus pada elektrifikasi, katakan seperti itu. Nah, bicara soal elektrifikasi Republik ini, bagaimana ya perkembangannya? Kita lihat informasi lainnya, pemirsa, karena ternyata sudah hampir genap 5 tahun Jokowi JK memerintah. Kalau menurut Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, pada tahun 2018 lalu, ini klaim dari pemerintah, rasio elektrifikasi yang telah tercapai adalah sebesar 98,3%. Angka ini, data ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Komisi 7 DPR yang menyebutkan bahwa angka rasio elektrifikasi kita pada tahun lalu hanya 92%. Sekali lagi, menurut Kementerian ESDM mencapai 98,3%, atau artinya 66 juta rumah tangga di Indonesia sudah teraliri listrik. Betulkah angka ini? Kita lihat informasi yang lainnya, pemirsa, karena kita lihat datanya dari tahun ke tahun, mulai dari 2010 sampai dengan 2018. Tahun lalu polanya adalah rasio elektrifikasi di Indonesia meningkat secara positif. Ini meningkat antara 3% bahkan sampai 6% dengan rata-rata peningkatan rasio elektrifikasi di angka
4%. Di tahun lalu sudah mencapai 98,3%, sementara untuk tahun 2019 ini pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi kita bisa mencapai 99,99%. Ini target. Dan pada bulan Juni lalu di semester pertama 2019 sudah mencapai 98,81%. Dari 2010 sampai setidaknya tahun lalu pola rasio elektrifikasi memang semakin meningkat sekali lagi antara 3 sampai 6%, bahkan dengan rata-rata 4%. Dan hingga Juni 2019 juga rumah tangga yang masih belum berlistrik sebanyak 813.872 rumah tangga. Lagi-lagi ini yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Nah, bicara soal elektrifikasi erat kaitannya dengan proyek 35.000 megawatt yang dicanangkan Jokowi sejak awal masa pemerintahannya pada 2014 lalu. Target Jokowi dalam 5 tahun pemerintahannya negara kepulauan dengan 17.000 pulau ini sudah menambah daya hingga 35.000 megawatt. Bagaimana persebarannya kini? Saya akan jelaskan. Ini adalah progres proyek-proyek 35.000 megawatt setidaknya sampai dengan saat ini hampir genap 5 tahun Jokowi memerintah. Di Sumatera, PT PLN sudah membangun atau menambah daya hingga 1.100 megawatt. Dan ternyata sepanjang perjalanan pemerintahan Joko Widodo, PT PLN banyak menambah daya di Jawa Bali, baru kemudian Sulawesi dan juga Sumatera. Dan paling kecil menambah daya di wilayah Papua. Sementara untuk pihak swasta paling banyak menambah daya atau membangun pembangkit listrik baru dalam 5 tahun terakhir, yaitu di wilayah Jawa Bali, Sumatera, dan di Nusa Tenggara. Begitu juga dengan Papua, pihak swasta sama sekali tidak tertarik untuk berinvestasi soal kelistrikan di sana. Ya, semua pembangunan proyek 35.000 megawatt ini menelan anggaran setidaknya hingga 1.189 triliun rupiah. Semoga saja impian ini segera tercapai untuk menghindarkan Indonesia dari krisis listrik karena pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang terus meningkat. Tapi PT PLN dan pemerintah jangan lupa perawatannya biar jangan mati lampu masal lagi. Saya kembalikan ke Egan. Terima kasih atas informasi dalam fact check Dade Salam PSI.